Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Feroni, Prodi Bahasa dan Sastra Prancis. Pada hari ini saya akan mewawancarai kakaknya. Boleh perkenalkan diri Bu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Hana Farida, bisa dipanggil Aisyah. Di sini aku sebagai salah satu pengurus di MRP. Kakaknya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Edriko Arya Utama dari angkatan 2023 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Jadi saya di sini mewawancarai terkait dengan matkul Pancasila, tentunya dengan tema keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang terdapat di Masjid Raden Patah. Oke, pertama-tama saya akan mewawancarai kakaknya dulu sebagai pengurus masjid. Pertanyaan pertama, bagaimana Masjid Raden Patah mengintegrasikan nilai-nilai akademik dan keagamaan dalam kegiatan sehari-hari seperti kajian agama atau pembinaan ahli tafsir? Oke, mungkin di MRP sendiri untuk kajian agama itu sangat banyak ya, khususnya di setiap hari Senin Kamis, terus juga kajian tafsir sendiri juga ada, terus ada kelas tahsin seperti pembinaan untuk Al-Quran, dan juga ada kelas yang namanya itu kelas psikologi Islam dan juga kelas pranikah dan parenting. Mungkin untuk kelas psikologi Islam itu mungkin bisa sebagai mahasiswa gitu ya, jadi kita bisa buat misal stres akademik gitu ya, jadi di kelas psikologi sendiri bisa menaungi kita untuk mungkin curhat-curhat seperti itu, atau bisa kita ada masalah seperti itu bisa kepada kelas psikologi Islam. Selain itu juga ada kajian-kajian lain mungkin yang lebih condong ke anak-anak muda gitu ya, kayak seperti Cafe Ramadan dan juga Cafe MRP gitu. Jadi itu di situ fokusnya itu lebih ke anak-anak muda gitu. Jadi kita nggak cuma kajian-kajian seperti biasa seperti itu. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja program unggulan Masjid Raden Patah yang mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan, khususnya selama di bulan Ramadan? Oke, jadi di MRP itu ada yang namanya Gebiar Ramadan. Di situ ada berbagai kegiatan. Itu ada kurma, kajian Ramadan dilaksanakan setiap hari. Terus ada juga itu namanya ngabuburan. Itu tuh bukan kajian tapi lebih ke lari-lari gitu ya. Jadi lari setiap sore, setiap hari Selasa. Terus ada juga namanya Cafe Ramadan, itu lebih ke temanya condong ke anak muda. Terus juga ada yang namanya wisuda tahfidz. Jadi di situ juga teman-teman yang menghafal Al-Qur'an itu bisa diwisuda di situ. Mungkin ada juga ini ada iktikaf. Jadi 10 malam hari terakhir itu ada yang namanya kita nginep di MRP sendiri. Jadi di situ ada juga berbagai kegiatan dan juga sahur bersama. Mungkin ada juga kegiatan lain seperti itu. Itu salah satunya. Berapa? Baik. Lalu untuk pertanyaan ketiga ya Kak, yang terakhir juga, bagaimana strategi Masjid Raden Patah untuk memastikan dakwah yang inklusif dan ramah sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa yang non-muslim? Kalau untuk dakwah sendiri mungkin itu tadi beberapa kajiannya ya. Terus juga mungkin yang bisa diikuti oleh mahasiswa non-muslim itu kemarin juga baru ada, itu di unit digital kreatif itu ada webinar untuk desain portofolio. Jadi itu bisa untuk mahasiswa secara umum dan orang secara umum gitu ya. Jadi mungkin untuk mahasiswa non muslim bisa ikut kegiatan webinar tersebut, dan juga untuk kajian-kajian lain juga itu bisa diikuti oleh orang secara umum. Jadi nggak cuma mahasiswa gitu ya. Jadi kita terbuka secara umum gitu. Baik, Kak. Sudah untuk pengurus masjidnya. Sekarang kita mewawancarai mahasiswa yang dalam kegiatan keagamaan di Masjid Raden Patah. Ini yang boleh diulangi dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Edriko Arya Utama. Saya dari angkatan 2023 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baik, oke. Pertanyaan yang pertama ya Kak, bagaimana suasana di Masjid Raden Patah seperti fasilitas atau arsitekturnya dapat mempengaruhi kenyamanan kakaknya dalam beribadah atau mengikuti kegiatan keagamaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah saya sering ya ke MRP ini ya. Jadi saya melihat dari suasana gedungnya, suasana ruangannya itu sangat-sangat nyaman menurut saya. Karena disediakan juga di basement itu jika teman-teman habis kuliah, habis itu ada kegiatan, kita bisa istirahat di sana. Bisa istirahat, bisa mengerjakan tugas di sana. Kemudian untuk kegiatan sholat sendiri itu sangat-sangat nyaman menurut saya. Karena disediakan juga
ada minumnya, kemudian bisa jikalau kita di hari Jumat itu disediakan juga kopi, teh kalau kita pengen buat. Kemudian ada juga di hari Jumat pembagian makanan juga seperti itu. Menurut saya sangat nyaman sekali di Amirpe ini. Lalu untuk pertanyaan kedua ya Kak, apa saja manfaat yang kakaknya ingin dapat selama mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Raden Patah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri harapannya ya Mas ya. Ya. Jadi dengan saya mengikuti kegiatan-kegiatan di MRP ini, alhamdulillah ya saya dapat insight atau masukan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya. Jadi tidak hanya masalah akademik saja yang saya terima di perkuliahan, tapi dengan saya mengikuti kajian-kajian di MRP ini saya bisa belajar hal-hal spiritualitas saya atau keagamaan saya lebih dalam lagi. Seperti contoh tadi sudah disebutkan bahwa saya ada kajian-kajian seperti kajian psikologi Islam, kemudian ada kajian pranikah dan parenting. Itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya. Bagi saya maksudnya seperti ini. Maksudnya jadi saya dapat ilmu, kemudian ilmunya itu tentang psikologi yang jelas-jelas tidak ada di prodi saya. Akhirnya saya dapat ilmu khususnya di agama. Dan alhamdulillah itu bisa dapat ilmu, bisa tambahan lah bagi saya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, Ya. apakah kakaknya tertarik menjadi penggerak atau agen pelestari kegiatan keagamaan yang diadakan Masjid Raden Patah? Jika tidak, kenapa? Dan apa saran agar pengurus Masjid Raden Patah agar kegiatan yang diselenggarakan lebih menarik minat mahasiswa UB untuk mengikuti kegiatan keagamaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Jadi menurut saya sendiri, saya tertarik Mas ya. Jadi untuk bisa bergabung di MRP karena saya sendiri juga sering datang ke MRP kemudian melihat bagaimana kajian-kajian itu dilaksanakan setiap harinya dan rutin ya kan. Kemudian saya harap untuk kedepannya MRP itu bisa lebih lebih memunculkan kajian-kajian yang terbaru, terus kemudian untuk kajian-kajian rutinnya juga ditingkatkan lagi, kemudian untuk masalah untuk masalah pembagian seperti informasinya itu lebih ditingkatkan lagi. Karena teman-teman di UB ini memang saya lihat selama saya ikut kajian itu terkadang di sedikit kajian itu banyak yang tidak ikut Mas gitu ya. Jadi saya prihatin akan masalah itu karena masa kita sudah punya masjid yang besar, kemudian sudah dikasih juga kajian-kajian, kemudian kenapa tidak teman-teman mahasiswa ini bisa datang lah gitu loh. Bisa menambahkan ilmu baru seperti itu. Saya prihatin akan hal itu sih Mas. Mungkin itu saja. Baik, sekian pertanyaan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faroni. Saya Alesya Rizky. Saya Abdul Faihan. Dan saya Mandeta Natania. Kami akhiri sesi wawancara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.